Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Budi Haryadi, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, jurusan Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Baik, di sini saya akan membawakan pembelajaran tentang akhlak tercela dalam kurung riya. Baik, yang pertama, pengertian riya. Riya secara bahasa artinya merupakan istilah yang berasal dari kata ar-riya'u yang berarti memperlihatkan atau pamer. Pengertian riya adalah perbuatan yang memperlihatkan sesuatu, baik barang atau perbuatan baik, dengan maksud agar dilihat orang lain ataupun mendapat pujian. Di dalam Islam, perbuatan riya sendiri dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan dengan niat semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya merupakan bentuk syirik kecil yang dapat merusak ibadah dan mengurangi pahala. Kebaikan yang didasarkan dengan riya tidak bernilai di hadapan Allah. Kemudian arti riya lainnya yaitu adalah sikap yang muncul karena kurangnya pemahaman akan tujuan amal dan ibadah yang dilakukan. Riya muncul akibat kurang iman kepada Allah dan hari akhir, serta ketidakjujuran menjalankan perintah agama. Orang yang riya adalah orang yang beribadah karena ingin dianggap sebagai orang yang taat pada agama. Kemudian hukum riya dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya bersikap riya. Tak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga meminta hambanya untuk menjauhi segala perbuatan yang merujuk pada riya. Hal tersebut juga telah dicantumkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia." Dalam Islam sendiri, hukum sikap riya adalah haram dan digolongkan dalam syirik kecil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa saja jenis-jenis riya? Jenis riya yang pertama yaitu riya kholis. Jenis riya yang pertama yaitu adalah riya kholis. Jenis riya satu ini adalah jenis riya perbuatan yang dimaksudkan untuk melakukan ibadah semata-mata hanya untuk mendapatkan perhatian dan pujian dari manusia. Riya ini juga terbagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, riya badan, misalnya memamerkan tubuh langsing dengan alasan karena rajin berpuasa. Kemudian riya berpakaian, misalnya berhijab panjang hanya untuk dianggap sebagai orang alim. Kemudian yang ketiga, riya ucapan, misalnya melatunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang merdu dan fasih di hadapan orang-orang hanya karena ingin dipuji, karena pamer. Kemudian yang kedua, riya syirik. Riya syirik atau riya niat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga dilandasi dengan niat agar mendapat perhatian dan pujian dari manusia sekaligus. Kemudian akibat dari perbuatan riya. Yang pertama, terhalang dari hidayah dan taufik Allah. Kedua, menghapus amal baik yang telah dikerjakan. Ketiga, akan mendapatkan azab di akhirat. Keempat, aibnya akan terbuka baik di dunia dan di akhirat. Kelima, terjebak sifat sombong dan menyulitkan diri sendiri. Dan yang terakhir, yang keenam, menjadikan amal yang baik menjadi batal. Kemudian bagaimana cara menghindari perilaku riya? Yang pertama, banyak bersyukur, kemudian berdoa dan memohon pertolongan Allah, kendalikan hati. Keempat, terus mengingat Allah. Dan yang kelima, selalu merasa bahwa diri kita tidaklah lebih baik dari orang lain. Mungkin hanya itu saja
materi dari saya tentang akhlak tercela, yaitu ria. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.